Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat usaha pembesaran lele, termasuk pemasarannya. Ya, banyak orang membudidaya atau melakukan pembesaran lele, tetapi tidak tahu bagaimana pembesarannya, bagaimana pemasarannya setelah panen. Ini sangat potensi, ya. Maka hari ini saya akan memberikan tips bagaimana sih ya kita membuat usaha, kemudian pemasarannya bagaimana. Ya. Nah, usaha pembesaran ikan lele ini bisa menjadi usaha yang potensial. Karena apa? Karena permintaan lele ini sangat-sangat besar di pasaran. Ya, karena hasil panen lele ini sangat mudah dan begitu kita lempar banyak sekali peminatnya. Tetapi permasalahannya adalah banyak orang tidak tahu bagaimana cara pemasarannya. Ya, oke, kita mulai bagaimana cara memulainya. Yang pertama adalah kita harus persiapkan modal. Tentu ya semua usaha pasti akan memerlukan modal, tetapi modalnya tidak besar. Ya, kita siapkan modal untuk apa? Untuk sewa lahan kalau kita tidak punya lahan. Ya, tetapi ini bisa diakalin, kita bisa buat kolam di dalam halaman rumah kita. Ya, kalau kita tidak memiliki halaman, tapi kalau tidak ya kita harus sewa lahan. Ya, kemudian kita membuat kolam lelenya. Setelah kita sewa lahan, kita buat kolam lelenya. Setelah jadi, kita baru membeli benih atau bibit lele yang bagus. Setelah itu, baru kita membeli pakan lelenya. Ya, pakan lelenya itu ada bermacam-macam ya. Nanti akan kita lihatkan, akan kita berikan linknya di bawah ini. Ya, kemudian biaya operasionalnya harus kita siapkan. Jadi modal itu kita gunakan untuk sewa tempat, ya, beli pakan, membeli makanannya, membuat kolamnya, ya, dan biaya operasionalnya seperti listrik, air, dan juga pekerjanya yang merawat lele tersebut. Yang pertama, yang kedua, baru membuat kolam. Ya, kita bisa membuat kolam dengan semen. Kita bisa membuat kolam yang dari ember atau tong. Ya, kalau dari semen atau kita buat kolam dengan kita gali. Ya, bermacam-macam. Kita buat kolam dari terpal pun juga bisa. Jadi tinggal kita sesuaikan mana yang menurut kita lebih cocok dengan Anda. Ya, ada 3, bisa dari semen, bisa dengan gali, atau bisa dengan terpal yang dimasukkan ke dalam tong atau dibuat yang melingkar seperti itu. Ya, itu. Yang kedua adalah membuat kolam. Yang ketiga adalah kita harus tahu bagaimana cara memilih bibit lele yang unggul. Yang pertama adalah kepala lele itu cenderung pipih. Ya, bibitnya yang bagus itu adalah harus pipih. Kemudian warnanya lebih hitam. Dan terakhir, bibit itu harus lincah. Kalau nggak lincah jangan dipilih, karena itu pasti dalam 1 hari 2 hari pasti akan mati. Setelah itu, yang keempat adalah baru bagaimana cara memindahkan benih. Lele setelah kita taburkan, dalam waktu 3 minggu kita harus pindahkan. Misalnya begini, kita taburkan 3.000 benih. Pada waktu 3 minggu, setelah 3 minggu, maka kita akan pindahkan setengah dari benih itu ke kolam yang lain. Tujuannya apa? Supaya tumbuhnya merata dan tumbuhnya menjadi sehat. Ya, jadi tidak berjubel. Yang pertama kecil, kalau semakin membesar, harus kita pindahkan supaya leluasa dan lele menjadi sehat. Ya, yang kelima adalah memberi pakannya. Bagaimana cara memberi pakannya? Apakah kita biarkan begitu saja? Tidak. Ya, pada saat perawatan lele kita harus beri makan itu 3 kali 1 hari. Pagi, sore, dan malam. Kalau pagi itu biasanya jam 7 sampai jam 8. Kalau sore itu adalah jam 4 dan jam 5. Ya, dan malamnya kita berikan makan kembali
mulai jam 9 atau jam 10. Jadi sekitar segitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah malam, setelah perut mereka kenyang, maka dia akan istirahat dengan nyenyak dan paginya akan gerak lagi dan kita kasih makan lagi. Sehingga lele itu ya, benih itu menjadi sangat senang dan sangat bagus sekali. Ya, dan akhirnya bertumbuh menjadi sangat gemuk. Dan yang keenam, jangan lupa membersihkan air untuk sirkulasinya. Artinya begini, kita harus bersihkan air itu setiap 2 hari sekali. Tujuannya supaya sisa-sisa makanan itu terbuang dan tidak membuat menjadi penyakit. Ya, sehingga kalau kita ganti setiap 2 hari sekali, lele itu akan menjadi sehat dan tentunya akan besar lebih sehat juga. Dan yang ketujuh adalah masa panen. Ya, rata-rata untuk lele konsumsi itu 2 bulan atau 60 hari itu bisa kita panen dengan ukuran 1 kilonya 7-8 ekor. Dan itu sangat potensial, konsumennya sangat banyak sekali. Ya, setelah panen, ini yang paling penting, bagaimana cara memasarkannya. Saudara, untuk memasarkannya kita harus promosikan melalui sosial media. Sangat banyak sekali pembeli di sana. Berapa kilo yang Anda miliki, maka banyak pembeli yang ada di sana. Ya, kemudian kita datangi warung-warung pecel lele. Berikan kartu mau bahwa Anda adalah pembesar lele, maka dia tentunya akan membeli ke Anda dan Anda akan memiliki konsumen yang loyal. Loh Pak, kenapa kok harus memilih kita? Karena tentunya mereka akan mendapatkan harga lebih murah daripada beli ke pasar. Ya, yang ketiga, Anda bisa menjual langsung ke pasar. Ya, dan yang keempat, yang terakhir, Anda bisa menjual ke pengepul lele. Jadi bisa ke online, bisa ke warung pecel lele, bisa ke pasar, dan bisa ke pengepul lele. Tentunya kalau pengepul lele pastinya akan lebih murah, tetapi langsung beli semuanya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, itulah tips bagaimana kita membuat usaha pembesaran lele termasuk pemasarannya. Anda bisa ikutin, semoga Anda bisa sukses dalam usaha pembesaran lele dan Anda bisa menjadi orang yang benar-benar sukses di masa yang akan datang. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior.